Oke, selamat malam Pak Andi dan hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan waktu untuk berdiri di tempat ini. Perkenalkan, saya Devara dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan presentasikan mengenai hasil percobaan saya tentang materi asas Bernoulli. Dimulai dari latar belakangnya. Asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir di Groningen, Belanda pada tanggal 8 Februari tahun 1700 dalam sebuah keluarga yang hebat dalam bidang matematika. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, asas Bernoulli diterapkan pada karburator mobil, venturimeter, pipa pitot, botol penyemprot parfum, dan alat semprot serangga. Asas Bernoulli juga dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi kebocoran pada tangki air. Secara umum, terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama berlaku untuk aliran tak termampatkan, dan yang lain adalah untuk fluida termampatkan. Aliran air dalam suatu saluran dapat berupa aliran dalam saluran terbuka dan dapat pula berupa aliran dalam pipa. Aliran melalui saluran terbuka adalah aliran yang memiliki permukaan bebas sehingga memiliki tekanan udara walaupun berada dalam saluran tertutup. Sedangkan aliran dalam pipa adalah aliran yang tidak memiliki permukaan bebas karena aliran air mengisi saluran secara terus-menerus sehingga tidak dipengaruhi oleh tekanan udara dan hanya dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik. Kecepatan dan debit aliran antara aliran air terbuka dan air dalam pipa akan mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kedua aliran tersebut. Debit aliran adalah laju aliran air yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. Dalam sistem satuan S1, besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Kemudian rumusan masalah. Apakah asas Bernoulli ada kaitannya dengan tekanan? Bagaimana asas Bernoulli bekerja dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan percobaan yang saya lakukan: mengetahui pancaran air yang dihasilkan setiap botol dan mencari tahu hubungan antara ketinggian lubang dan kecepatan pancaran air. Kedua, mengetahui penerapan asas Bernoulli menggunakan alat sederhana. Manfaat percobaan yang saya lakukan untuk mengasah keterampilan dan melatih siswa merealisasikan materi yang dipelajari menjadi kegiatan sehari-hari. Kedua, mengetahui seberapa paham siswa mengenai penerapan asas Bernoulli. Yang ketiga, melatih siswa berpikir lebih kreatif dan kritis dengan mempraktikkan materi secara langsung. Landasan teori. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, hukum Bernoulli dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Pada tahun tersebut, Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak. Dilansir dari NASA, dalam buku tersebut Bernoulli menyebutkan bahwa udara merupakan fluida karena mengalir dan dapat mengambil bentuk yang berbeda layaknya air. Lebih lanjut, Bernoulli juga menyatakan bahwa fluida yang mengalir lebih cepat menghasilkan tekanan yang lebih kecil, sedangkan fluida yang mengalir lebih lambat menghasilkan tekanan yang lebih besar. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli mematuhi hukum kekalahan energi mekanik sebagai berikut.
Ke cara kerja, materi pokok yang saya bahas kali ini adalah tentang pengertian asas Bernoulli, persamaan Bernoulli, dan penerapan asas Bernoulli. Tempat dan waktu pelaksanaan, saya melakukan praktikum percobaan asas Bernoulli ini di sebuah kafe. Dan waktu pelaksanaan praktikum ini adalah pada pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Alat dan bahan. Alat 3 buah botol, 3 buah paku, kamera, penggaris, dan ember. Bahan air. Oke, cara kerja. Pertama-tama ambil 3 buah botol dan 3 buah paku. Lubangi tiap botol menggunakan paku dengan variasi ketinggian tertentu. Ketiga, lalu tutup lubang botol yang telah dibuat. 4. Isi botol menggunakan air dengan ketinggian sama untuk seluruh botol. 5. Hitung ketinggian lubang pada masing-masing botol dari permukaan dan dasar air. 5. Hitung ketinggian lubang pada masing-masing botol dari 6. Buka tutup lubang botol yang ditutup tadi. 7. Amati bagaimana pancaran air pada masing-masing botol. 8. Ukurlah panjang pancaran air pertama yang memancar keluar dari lubang botol. 9. Masukkan setiap data yang diperoleh dari percobaan di atas pada tabel pengamatan. Hasil percobaan. Pembahasannya, dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, jarak pancaran air pertama semakin jauh saat lubang dibuat jauh dari permukaan air. Dan berlaku pula sebaliknya. Saat lubang dibuat dekat dari permukaan air, pancaran air pertama menjadi lebih dekat. Jadi intinya semakin jauh lubang yang dibuat dari permukaan air, maka semakin jauh dan kuat pula pancaran air yang dihasilkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan asas Bernoulli yang telah saya lakukan adalah semakin jauh lubang yang dibuat dari permukaan air, maka semakin jauh dan kuat pula pancaran airnya. Ini menunjukkan hubungan tinggi lubang pada botol berhubungan dengan kecepatan pancaran air. Hal itu juga dipengaruhi oleh tekanan yang ada, sehingga dapat disimpulkan tekanan juga memiliki hubungan dan menentukan bagaimana asas Bernoulli bekerja. Kemudian saran dari saya adalah alangkah baiknya jika lain kali melakukan beberapa uji coba asas Bernoulli lainnya agar siswa semakin memahami tentang asas Bernoulli. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Sekian dan terima kasih.